Izin pimpinan. Baik, saya akan serahkan satu lagi karena Izin dari pimpinan. Pak Ibu Haji Lisda, kemudian Pak Willem sama Pak Polri. Setelah itu kita akan tutup. Sepakat ya? Cek. Mic-nya, tolong mic-nya. Terima kasih pimpinan. Saya Lisda Hendra Joni, nomor anggota A354. Saya akan menyampaikan pernyataan sikap fraksi Partai Nasdem atas penghapusan RUU penghapusan kekerasan seksual dari Prolegnas Prioritas 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPR RI, segenap anggota DPR RI, serta hadirin yang kami hormati. Fraksi Partai Nasdem sebagai salah satu pengusul RUU PKS menyayangkan hasil keputusan Raker Badan Legislasi mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020, mengingat urgensi RUU PKS untuk memberikan hak rasa aman, hak untuk mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Fraksi Partai Nasdem mempertimbangkan beberapa hal terkait urgensi RUU PKS, antara lain sebagai berikut. Pertama, fenomena kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat. Data Komnas Perempuan pada tahun 2019 menunjukkan 406.178 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Selain itu, KPAI juga merilis data kekerasan seksual terhadap anak di tahun 2019 menunjukkan korban mencapai 123 anak, terdiri dari 71 anak perempuan dan 52 anak laki-laki. Forum Pengada Layanan FPL memantau dan melaporkan bahwa sudah terjadi sedikitnya 106 kasus kekerasan seksual selama pandemi COVID-19 dari bulan Maret sampai bulan Mei 2020. Kedua, mengutip risalah kebijakan RUU PKS yang diterbitkan oleh Komnas Perempuan menyebutkan bahwa tidak ada pengaturan yang komprehensif tentang 9 jenis kejahatan, yaitu pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terjadi kekosongan hukum yang memberi dampak pada keterbatasan korban dalam mengakses hak atas keadilan dan penanganan. Ketiga, RUU PKS lebih berbasis pada perspektif perlindungan korban. Peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum menyediakan jaminan atas pemenuhan hak-hak korban dan keluarga korban, karena kekerasan seksual pada dasarnya tidak hanya membuat korban terluka secara fisik, tetapi juga psikis. Dan hal ini juga dialami oleh keluarga dan saksi korban. Dengan kata lain, pada pihak korban dan keluarga mengalami penderitaan yang berlapis dan bersifat jangka panjang akibat kekerasan seksual, bahkan penderitaan seumur hidup. Keempat, korban mengalami kesulitan dalam mengakses layanan medis, psikologi, dan bantuan hukum. Korban seringkali distigmatisasi dan mengalami reviktimisasi atau dipersalahkan, ditanya dengan pertanyaan yang membuat korban tidak nyaman, bahkan dipertemukan dengan pelaku dan lain sebagainya. Beberapa bentuk kekerasan seksual sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi belum menyediakan skema perlindungan, penanganan, dan pemulihan korban. Kelima, pemerintah Indonesia telah menandatangani Konvensi CEDAW, The Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, pada tahun 1984. Konvensi ini mengisyaratkan kewajiban negara untuk menciptakan regulasi undang-undang yang menghapus stigma dan diskriminasi terhadap perempuan. Keenam, RUU PKS mengusulkan pengaturan tindakan berupa rehabilitasi khusus yang hanya diberikan bagi pelaku pelecehan seksual non-fisik dan pelaku berusia di bawah 14 tahun. Ini sangat penting untuk mengubah pola pikir serta sikap dan mencegah untuk perbuatan yang sama terulang di masa depan. Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, dengan melihat fakta, data, urgensi, serta aspirasi masyarakat, fraksi Partai Nasdem DPR RI dengan segala hormat
kepada hadirin sekalian melalui forum sidang paripurna yang mulia ini meminta RUU penghapusan kekerasan seksual untuk tetap dipertahankan dalam prolegnas prioritas tahun 2020 demi menjaga komitmen dan sensitivitas kita semua dalam melindungi hak warga negara dari tindak kekerasan seksual. Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem DPR RI atas penghapusan RUU penghapusan kekerasan seksual dari prolegnas prioritas 2020. Semoga kita semua diberkati kesehatan dan kebajikan dalam menjalankan mandat rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam restorasi. Baik, terima kasih Bu Haji Lisda. Jadi sebagai informasi hasil rapat konsultasi